Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya yang telah saya buat pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di kelas 502, yang mana di sini saya diminta untuk membuat sebuah proposal penelitian dan dengan judul pengembangan sistem pendukung keputusan, penilaian kenaikan jabatan pegawai menggunakan metode analytical hierarchy process. Oke, oke, next. Jadi, adapun dalam proposal ini, ya, kita dapat lakukan penilaian manual yang bias dan subjektif nih yang sering terjadi. Nah, menurunkan kepercayaan pegawai serta menyulitkan audit ketika dia mengambil keputusan. Maka solusi hadirlah implementasi SPK berbasis analytical hierarchy process untuk mengukur kriteria kualitatif secara matematis. Nah, hasil dari AHP tersebut terbentuklah model prioritas di mana kinerja dinilai sebanyak 35%, kompetensi 25% menjadi faktor penentu utama dengan nilai validasi konsistensi rasio 0,07. Nah, jadi hasil yang dihadirkan oleh HP seperti ini. Penilaian lebih terukur, lebih tersistematis, dan lebih adil untuk karyawan. Kenapa? Oke, jadi kenaikan jabatan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pada para pegawai atau kinerja dan kontribusi terhadap organisasi. Nah, proses ini tentunya diharapkan dapat mendorong motivasi kerja, meningkatkan loyalitas karyawan, serta mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, ini penilaian kenaikan jabatan di banyak instansi ini masih belum dilakukan secara optimal. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah proses penilaian yang dilakukan itu masih dilakukan secara manual. Nah, dan tidak memiliki prosedur yang jelas. Nah, padahal penilaian itu seringkali hanya bergantung pada pertimbangan tertentu tanpa perhitungan yang dapat diukur. Nah, hal-hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan pegawai terhadap keputusan pimpinan. Selain itu, proses tersebut juga membuat manajemen lebih sulit untuk memeriksa kembali dasar pengambilan keputusan. Yang aktual sering terjadi saat ini itu seperti itu. Penilaian dilakukan secara manual sehingga tidak ada dokumentasi perhitungan yang dapat ditelusuri. Ya. Kemudian resiko ketidakadilan yang menurunkan motivasi dan loyalitas pegawai. Nah, lalu ada standar ideal yang kita akan coba gunakan, yaitu dengan cara keputusan yang diambil itu berbasis dengan data yang terukur, sehingga itu dapat meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap manajemen dan bisa mendukung pengelolaan SDM yang profesional. Next. Tujuan dari penelitian ini dan pengembangan sistem ini adalah pertama, secara objektivitas itu menggantikan perasaan dengan perhitungan sistem matematis. Kemudian auditabilitas itu menyimpan riwayat perhitungan untuk pertanggungjawaban. Jadi ada semuanya tercatat dan terdokumentasi sehingga jika ada pertanyaan dari karyawan ataupun yang pihak eksternal itu kita bisa menjawab dengan menggunakan data. Kemudian transparansi menyediakan perangkat yang jelas berdasarkan kriteria pegawai dan juga efisiensi, mempercepat proses evaluasi dibandingkan proses metode manual. Itulah kenapa kita mengembangkan aplikasi SPK yang membantu dapat mengambil keputusan promosi secara terukur, adil dan tanpa bias. Next. Oke, kita bahas dulu metode analytical hierarchy process. Hierarchy process ini adalah metode yang dipilih karena sesuai untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Penelitian ini dimulai dengan menemukan masalah dan menganalisis kebutuhan sistem. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan data dengan membaca literatur dan menganalisis proses penilaian kenaikan jabatan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan membandingkan kriteria dan subkriteria penilaian kenaikan jabatan pegawai ditetapkan sesuai dengan kebijakan instansi dan temuan penelitian sebelumnya. Setelah model analytical hierarchy process ini dibuat, sistem ini pendukung perusahaan pun bisa siap untuk dirancang. Tentunya kita akan uji sistemnya. Next.
Jadwal penelitian sudah di yang telah dilakukan sudah terstruktur secara rapi, yang mana kita pertama mau kaji studi literatur dan analisis kebutuhan, kemudian kita lakukan penelitian kriteria dan penyusunan model HP. Yang berikutnya kita merancang sistem pendukung keputusan, kemudian yang keempat kita implementasi dan pengujian sistem. Lalu yang kelima baru kita menyusun laporan penelitian. Berikut adalah laporan yang telah saya susun dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi hasil perhitungan AHP ini menegaskan bahwa organisasi itu lebih memprioritaskan kontribusi nyata, kinerja, dan kemampuan kompetensi dibandingkan sekedar lamanya masa bekerja. Ya, dapat dilihat bahwa di sini kinerja mempunyai kontribusi sebanyak sebesar 35%, kompetensi sampai 25% ya, 20%, dan seterusnya. Ini menyentuh angka yang paling tinggi sekali dibandingkan kriteria-kriteria yang lain. Next. Oke, perhitungan bobot eh, kriteria menggunakan HP ini merupakan validasi model uji konsistensi ya, yang mana kita menggunakan batas threshold tuh di angka 0,1 ya, sedangkan hasil dari penelitian ini kita menyentuh angka konsistensi rasionya di angka 0,07, yang mana eh, angka ini masih lebih kecil daripada threshold yang kita terapkan. Maka matriks perbandingan dinyatakan valid dan logika penilaian tidak kontradiktif. Next. Oke, ini adalah analisis dampak implementasi. Kalau secara objektivitas itu, kalau dilakukan secara manual itu jelas sangat rendah sekali, sangat tidak subjektif sekali. Tapi ketika kita gunakan sistem HP itu secara objektivitas kita sangat tinggi sekali ya angkanya. Kemudian secara kecepatan juga kalau kita lakukan secara manual, mana itu akan membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Tapi begitu kita menerapkan sistem HP itu akan secara otomatis dia akan menilai sendiri karena dengan sistem yang sudah langsung memberikan penilaian berdasarkan data yang ada. Dan secara transparansi juga ya, kalau secara manual itu kadang hanya pihak manajemen-manajemen yang tahu, tapi kalau sudah kita menggunakan basis AHP itu semua bisa mengetahui dan jelas apa penyebab dia bisa naik jabatan dan kenapa dia bisa stuck di situ, tidak ada kenaikan apapun. Secara kontinuitas juga kalau kita melakukan secara manual itu akan sulit ditelusuri, tapi ketika kita menggunakan sistem HP itu sangat mudah untuk kita telusuri karena itu eh, sangat terdokumentasi dan secara rinci. Oke, jadi kesimpulan yang telah didapat dari penelitian ini adalah efektivitas HP itu mampu menyusun peringkat pegawai secara sistematis berdasarkan 5 kriteria. Ya. Kemudian, pemeriksaan fokus, organisasi juga memprioritaskan 35% kinerja ya sebagai faktor utama untuk kenaikan jabatan ya. Kemudian yang berikutnya kualitas keputusan itu menghasilkan keputusan valid, yang mana konsistensi rasio itu masih di bawah 0,1%, 0,1 yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dan berikutnya secara operasional itu menggantikan proses manual rentan bias dengan alur kerja digital yang efisien. Next. Oke, jadi transformasi eh, menuju menuju manajemen SDM berbasis data itu eh, proses salah satu implementasi adalah seperti ini. Jadi tidak dilakukan secara manual, tapi kita bentuk coba menerapkan sistem yang mana itu bisa mempermudah dan lebih terlihat adil ya untuk setiap kalangan. Maka dari itu, penerapan metode HP ini bukan sekedar alat hitung yang melainkan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan kompetitif. Oke, mungkin itu yang dapat saya simpulkan, dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Septian Zamzani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.